Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi wabarakatuh. rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Masjid Al-Huriyah rahimakumullah. Puji syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah masih kesempatan, kesehatan, waktu luang dan tentu masih diberikan oleh Allah energi ya, sehingga kita masih bisa uh, hadir secara online melalui pengajian ini untuk bersama-sama kita mentadabburi Al-Quran. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya tidak ada yang kita ketahui kecuali apa-apa yang telah diajarkan oleh Allah. Dan sesungguhnya Al-Quran, kitab Al-Quran ini Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mubarakun, adalah penuh berkah. Al-Quran ini sumber keberkahan, Al-Quran ini sumber kebaikan. Al-Quran ini adalah sumber segalanya bagi kita. Karena itu lihat baru. Makanya Allah menyuruh kita untuk lihat baru, untuk mentadaburinya. Dan waliyatadzakkara ulul albab. Dan tentu yang bisa mempelajari dan mengambil pelajaran dari Al-Quran itu adalah orang-orang yang ulul albab. Karena itu diperintahkan oleh Allah, waliyatadzakkara ulul albab. Karena itu hendaknya wahai para ulul albab, kalian untuk apa ya? Untuk menghayati, mempelajari, merenungkan ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar kalian mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Nah, terus kalian para jamaah rahimakumullah, insya Allah kita akan pelan-pelan untuk mentadabbur ayat-ayat Allah. Moga-moga Allah memberikan kepada kita ilmu, juga memberikan kepada kita pemahaman, dan juga memberikan kita kekuatan untuk dapat mengamalkan ayat-ayat Allah yang penuh barokah ini. Baik, terus kalian kita akan eh, kita mulai ya kajian kita, eh, yaitu kita akan bersama-sama memulai dari surah Al-Baqarah ya, selanjutan dari yang lalu adalah ayat 120 ya. Jadi surah Al-Baqarah ayat 120 bagi yang apa namanya yang mengikuti bisa juga sambil melihat mushaf ya, yang kita belajar bersama. Karena saya juga tidak merasa ahli tapi apa namanya saya adalah orang yang terus belajar ya dengan ayat-ayat Allah dari beberapa tafsir yang sudah kita sama-sama bisa pelajari sebetulnya. Baik, sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat apa namanya? Ayat 20 ini. Ayat 120 ini. Allah berfirman. Ini di akhir pembahasan minggu yang lalu. Walan tarda angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Karena memang pembahasannya ayat 100-121 ini harus kita melihat di ayat 120 dulu. Allah berfirman, walan tardo. Dan orang-orang walan tardo dan tidak akan ridho, tidak akan senang.
kepadamu Muhammad al-Yahuda wan Nasara, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Tidak akan ridho, tidak akan senang kepadamu Muhammad orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, sudah jelas ini. Hatta tattabi'a millatahum. Sampai kamu mengikuti agama mereka. Sampai kamu mengikuti jalan hidup mereka. Sampai kamu meninggalkan agamamu sendiri Muhammad. Qul, katakanlah innal huda huwallah. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Petunjuk Allah itulah petunjuk yang sahih. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang menyelamatkan. Itu jawaban ya terhadap mereka, terhadap hasutan mereka, fitnah terhadap mereka, terhadap kita kalau ada fitnah tentang ini, kita jawabnya kul inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Kemudian wala ini tabata ahwa'ahum ba'dallati ja'aka minal ilm, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka Muhammad setelah pengetahuan datang kepadamu, setelah petunjuk datang kepadamu, malaka minallahi min waliyyi wala nasir, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Ya hadirin jamaah rahimakumullah, ayat ini begitu jelas, begitu gamblang, begitu terang. Istilahnya seterang matahari, seterang sinar matahari memancarkan di bumi. Terang kenapa? Karena memang ayat ini menjadi petunjuk. Ya, Allah mengatakan inilah petunjuk. Sesungguhnya petunjuk Allah petunjuk yang benar. Ini petunjuk. Apa isi petunjuknya? Bahwa orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu akan terus memerangi kita, memerangi Muhammad waktu itu, melakukan tipu daya terhadap Nabi Muhammad, ya, menimbulkan fitnah kepada Nabi, ya, kemudian juga membangun image buruk kepada Nabi. Kenapa? Karena memang dia satu, mereka tidak senang. Jadi orang-orang Yahudi itu tidak pernah senang, tidak pernah ridho, ya. Sampai kapan? Hatta yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Karena itu secara umum ayat ini dipahami bahwa mereka Yahudi dan Nasrani itu tidak akan mau berdamai. Tidak akan senang kepadamu kecuali engkau berpaling dan meninggalkan Islam, meninggalkan tugas dakwah, meninggalkan kebenaran, melepaskan keyakinan. Inilah sebetulnya yang harus kita sama-sama pahami ini dari Allah, ya, bahwa kita bukan disuruh memusuhi, tapi kita disuruh untuk waspada, disuruh untuk hati-hati, ya. Hati-hatilah kalian bahwa sampai kapanpun Yahudi dan Nasrani tidak akan mau berdamai. Ya, sekarang sudah terbukti kan di lapangan itu sudah terbukti bagaimana. Karena itu inilah problem abadi yang akan engkau hadapi Muhammad, yang akan dihadapi oleh umatmu Muhammad sepanjang masa dan sepanjang tempat ya, sepanjang masa dan dimanapun tempat. Jadi istilahnya eh, di kapanpun, dimanapun itu kamu Muhammad dan umatmu orang-orang Muslim, orang-orang yang beriman pasti akan menghadapi apa namanya, akan menghadapi permusuhan mereka, ya. Karena mereka memang dan ini yang mengatakan Allah, karena Allah yang tahu. Kita kan nggak tahu kan, ya. Kita kan orang yang lemah gitu. Ucapannya bagus, kemudian banyak memberi, kemudian dia banyak membantu, kemudian banyak sekali yang apa yang mendapatkan apa yang mendapatkan istilahnya itu eh, bantuan dari mereka. Kita sering kalau kita kan terpukau oleh fisik saja ya, wah mereka ini baik ya. Oh iya, tidak memungkiri bahwa di antara mereka ada yang baik dan ada yang tidak baik itu ada. Tapi Allah menegaskan di sini. Ini bicara soal hati bahwa di dalam hati mereka itu tidak akan pernah ridho, saudara. Ya, ini penting untuk supaya kita waspada. Makanya Allah mengatakan inilah problema abadi yang akan engkau hadapi, yang akan dihadapi oleh umatmu sepanjang masa. Dan ayat ini juga menegaskan bahwa selalu ada peperangan yang dilancarkan oleh kaum Yahudi dan kaum Nasrani, baik itu terutama adalah perang akidah dan perang pemikiran. Makanya dulu ada istilah Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Jadi perang pemikiran itu ada.
Orang yang tidak mempercayai, ah nggak ada itu orang Yahudi baik-baik orang ini. Enggak, ada perang pemikiran itu. Jadi pencucian otak itu ada sebetulnya ya untuk menanamkan, membangun image bahwa mereka baik dan orang-orang Muslim yang nggak baik, orang-orang Muslim yang tidak baik pada Muslim yang lain itu ditanamkan. Jadi perang pemikiran ini meliputi bidang ekonomi ya, politik, sosial, budaya dan semuanya. Jadi Ghazul Fikri ini ada ayatnya apa ini buktinya? Banyak orang yang tidak mempercayai, ah nggak ada itu orang pemikiran. Ada, kata siapa? Inilah Allah mengingatkan. Bahwa mereka tidak ridho, mereka tidak senang. Itu kan berarti dia mengembangkan berbagai macam tipu muslihat untuk apa ya? Untuk membuat kita itu agar kita ini. Apa tujuannya? Satu, agar kita kembali kepada agama mereka. Agar mereka agar kita meninggalkan keyakinan kita. Agar kita lemah keimanannya. Agar lemah akidahnya. Karena ini perang akidah, saudara. Perang akidah, perang pemikiran. Melalui berbagai macam lapangan. Dan inilah petunjuk Allah. Itulah petunjuk Allah. Karena petunjuk Allah adalah petunjuk yang benar yang harus diingat oleh orang-orang yang beriman. Makanya Allah mengingatkan, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, setelah hidayah datang kepadamu, setelah rahmat Allah datang kepadamu, ya, setelah bimbingan Allah jelas, setelah wahyu Allah ini jelas, maka tidak lagi Allah tidak akan lagi menjadi penolong. Ya Allah, Allah meninggalkan kita kalau kita seperti itu. Allah tidak lagi menjadi pelindung, bahkan penolong. Ya, malaka minallahi miwali wala nasir. Ya. Padahal perlindungan dan pertolongan Allah itu sangat kita perlukan dalam hidup ini. Kita ini bisa sampai sekarang ini karena pertolongan dan perlindungan Allah. Yakinlah. Ya. Kalau kita minta perlindungan kepada Allah itu sebetulnya kita meminta kepada zat yang menguasai alam semesta ini. Kita minta perlindungan kepada Allah itu minta perlindungan kepada zat yang tidak hanya menguasai, tapi juga yang merawat, memelihara, yang maha melihat, ya, yang maha mengetahui, yang maha kuasa. Masihkah kita ragu kepada Allah? Nah, kalau kita mengikuti kemauan mereka, maka Allah tidak lagi jadi pelindung kamu dan tidak lagi menjadi penolong. Tentu kerugian besar. Ya, kerugian besar. Tidak mendapat perlindungan Allah, tidak mendapatkan pertolongan Allah itu adalah kerugian yang sangat besar, terutama nanti di yaumil akhir. Nah, sekalian, jadi ayat ini maknanya banyak dan banyak disinggung oleh para penceramah, tentu bukan untuk menakut-nakuti, ya, tapi untuk waspada, untuk semakin berhati-hati, ya kan, dan semakin pentingnya saling menasihati, pentingnya saling ukhuwah, pentingnya persatuan sama kaum muslimin untuk saling membantu, karena selalu bahwa mereka tidak henti-hentinya. Saya kira sudah menjadi rahasia umum bagaimana misionaris-misionaris mereka ini, baik dari kelompok Yahudi dan Nasrani ini, dia memiliki pasukan yang jutaan ribuan ya, eh, yang bertugas sebagai apa ya, sebagai misionaris yang mereka tidak hanya dengan teori, dengan ilmu, tapi dengan kekuatan, bisa dengan ekonomi. Saya kira saya sudah sering menceritakan ya bagaimana kisah-kisah orang yang apa namanya murtad ya, hanya karena maaf ya, ada yang murtad karena mie katanya, ada yang murtad karena gula, karena beras, karena bantuan. Ini mau bekerja gitu ya mereka ini. Nah, ini bukan kemudian kita ini semakin menjadi peringatan agar kita memperhatikan saudara-saudara kita. Mengapa misalnya dalam Islam itu kita harus memperhatikan para mu'alaf, orang fakir, orang miskin. Mengapa kita harus membantu mereka? Mengapa zakat itu diutamakan anak yatim, fakir, miskin, ghorimin, orang punya utang, orang-orang yang baru masuk Islam atau orang-orang yang dalam perjalanan. Yang kesusahan itu menjadi prioritas utama di dalam Islam dari fikih tentang zakat dan infak. Kenapa? Karena kemiskinan dan kefakiran itu mendekatkan seseorang pada kekufuran. Kadal fakru ayyakuna kufran kata Nabi. Sesungguhnya kefakiran, kemiskinan itu mendekatkan seseorang pada kekufuran. Jadi mudahlah orang itu menjadi kufur karena faktor ekonomi. Udah jadi rahasia kita, ya kan?
terutama daerah Jawa Barat ini ya, tidak hanya Jawa Barat ya, sebenarnya daerah yang lain. Terutama Jawa Barat itu sudah banyak kisah ya di daerah-daerah pedalaman itu. Mereka pakai kerudung tapi sudah pindah agama gitu ya. Karena memang ini pekerjaan misionaris yang luar biasa. Dan mereka sangat mudah dengan bidang ekonomi. Nah, inilah menunjukkan bahwa ada selalu upaya untuk mengembalikan orang-orang yang beriman kepada ini. Supaya kita waspada dan supaya sesama muslim itu semakin perhatian. Pentingnya zakat, pentingnya infak, sedekah dikoordinir dengan baik dan prioritas kepada mereka orang-orang yang lemah. Karena memang mereka lemah, ekonomi biasanya akan lemah dari sisi akidah, dan itu akan ini. Demikian juga mengapa Nabi sasaran dakwah utama pada fakir miskin, orang-orang yang lemah, kaum mustad'afin, itulah mereka-mereka yang menjadi sasaran utama dakwah awalnya, dan tidak sedikit dari golongan mereka lah yang kemudian eh, menerima Islam sebagai agama dan keyakinan. Jadi ini konteksnya luas ya. Ghazul Fikri ini harus dipahami. Perang pemikiran akan selalu ada sampai akhir zaman. Dan fakta-fakta yang sudah kita ketahui di lapangan semakin membuka mata kita bagaimana, eh, ya dimulai dari teori penjajahan ya yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat itu adalah sebetulnya tidak lepas dari misi keagamaan. Terus sekalian, kemudian Allah SWT mengingatkan, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu. Orang-orang yang telah kami beri Alkitab kepadanya. Orang-orang yang telah kami beri Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, artinya kepada kitab Allah, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi ayat ini masih kaitannya dengan yang di atas. Yang dimaksud dengan orang-orang yang telah kami beri kitab adalah tentu orang-orang Yahudi, orang Nasrani, Bani Israel, orang Nasrani. Mereka telah diberikan Alkitab, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil padanya. Yang dibawa oleh nabi-nabi Allah yang mulia, Nabi Musa dan Nabi Isa. Ya. Jika mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman. Jadi kalau orang itu membaca membaca kitab-kitab itu, mereka akan beriman. Ya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Terus sekalian, dalam kisah banyak sekali ya, bahwa orang-orang Yahudi juga atau orang-orang Bani Israel banyak yang beriman, tapi jauh lebih banyak yang kufur, ya kan? Banyak yang mereka setelah datang Nabi, kemudian mereka beriman. Nah, satu di antaranya adalah Abdullah bin Salam, ya. Abdullah bin Salam ini adalah orang Yahudi di Madinah, dan dia termasuk kalangan terpelajar atau intelektualnya, apa namanya, Bani Israel. Tapi karena dia membaca kitab dengan benar, ya, Abdullah bin Salam ini membaca kitab dengan benar, dengan tekun, detail, ya, dengan hati yang bersih, semata-mata ingin mendapatkan hidayah, ingin mendapatkan petunjuk, ingin mendapatkan yang benar, Masya Allah, dia beriman. Makanya kalau kita saksikan begitu banyak kaum orang-orang yang mu'alaf ya, yang testimoni, mereka banyak sekali beriman setelah membaca Al-Quran. Mereka yang membaca Alkitab dengan bacaan yang sebenarnya, mereka beriman. Termasuk Abdullah bin Salam. Makanya Abdullah bin Salam ini adalah orang Yahudi ketika sebelum masuk Islam, dia rajin baca kitab-kitab yang ada, waktu itu kitab-kitab Taurat yang ada, yang mereka pahami, yang waktu itu mungkin masih masih ada yang masih orisinal, yang asli, bahkan yang sekarang pun sebetulnya juga kalau perjanjian lama Taurat itu beberapa masih cukup baik ya. Katanya ya beberapa kesalahan, yang kesalahan terbesar itu kan pada Injil ya, tapi pada Taurat beberapa dan nama Muhammad, tentang berita Nabi Muhammad, tentang berita ini kelahiran dan kehadiran Nabi Muhammad, bahkan tidak hanya berita kelahiran dan kedatangan Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, bahkan di dalam Taurat atau Perjanjian Lama itu katanya diuraikan tentang karakter dan sifat-sifat Nabi akhir zaman ini, dari kelompok mana, dari nasab yang mana, itu jelas. Jadi kalau mereka membacanya, mereka benar. Nah, setelah membaca itu, Abdullah bin Salam itu dengar dia bahwa ada nabi yang dijanjikan di dalam Taurat itu akan datang dan sekarang ada di Mekah.
Dan lebih senang lagi dia karena apa? Karena ada berita bahwa Nabi akhir zaman itu akan hijrah ke Madinah. Dia nunggu. Jadi Abdullah bin Salam ini nunggu kedatangan Nabi. Ya. Dan ketika Nabi akan datang kan itu orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin menyambut Nabi. Dan Abdullah bin Salam ini berkumpul bersama mereka, ya, bersama dengan orang-orang yang sudah Islam sebelumnya, yang sudah beriman sebelumnya menyambut Nabi. Abdullah bin Salam ini ada di tengah-tengah mereka. Ya. Kemudian dia benar-benar memperhatikan Nabi. Begitu Nabi datang, ya, kemudian yang dia amati pertama adalah wajah Nabi. Karena dia ingin tahu gimana sih seorang Nabi ketika pertama ketemu dengan umatnya. Apa yang dilakukan, apa yang dibicarakan, apa yang di ini. Jadi Abdullah bin Salam ini benar-benar apa ya istilahnya tuh dia benar-benar melihat dan mencocokkan gitu dengan informasi tentang kehadiran Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat yang dia baca selama ini. Pertama, begitu melihat wajah Nabi dari dekat, apa komentarnya Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam komentarnya langsung. Apa katanya? Laisa wajhul kadzab, kata aneh, dalam bahasa Arabnya ya. Sungguh dia bukan seorang pendusta. Justru sungguh dia bukan seorang pendusta. Itu komentar pertama. Jadi melihat wajah Nabi yang cerah, wajah Nabi yang polos, wajah Nabi yang begitu bersinar mungkin dalam pandangan dia. Loh, komentarnya adalah dia bukan wajah seorang pendusta. Artinya kalau Muhammad itu mengaku nabi, pasti dia nabi gitu kira-kira. Nggak mungkin. Kenapa? Dari wajahnya kelihatan dia bukan pendusta. Makanya saudara sekalian, di dalam teori-teori sekarang ini untuk melihat seseorang itu pertama dari wajah. Mungkin dari wajah itu kelihatan dia pendusta, ya. Kemudian dia orang yang suka curang, ya. Mungkin orang yang tidak jujur katanya di dalam teori kepolisian itu kalau mau interogasi orang yang nggak jujur itu dari wajahnya udah kelihatan. Makanya Abdullah bin Salam begitu melihat komentar wajahnya, Nabi itu langsung laisa wajhul kadzab. Dia bukan seorang pendusta. Ya. Makanya dia yakin bahwa dia Nabi. Apa yang diucapkan Nabi adalah benar itu dari Tuhannya. Kemudian tidak cukup di situ. Kemudian Abdullah bin Salam ini itu belum masuk Islam ya. Dia melihat Nabi itu begitu datang, ternyata Nabi itu nggak langsung turun dari ontanya. Nabi itu kan keliling ya, mengelilingi mereka yang menyambut ya. Dengan sambutan kan disambut itu oleh orang-orang Ansor dengan sholawat Badar yang terkenal itu. Tola'al badru alaina. Ya. Kemudian Abdullah bin Salam itu memperhatikan ternyata Nabi ini mengelilingi. Berkelilingi sampai ada yang mengatakan dua kali, ada yang sekali, begitu selesai mengelilingi semua, memandang wajah-wajah mereka, Nabi memandang wajah. Jadi ini penting ya untuk akhlak ya, betapa pentingnya memandang wajah-wajah mereka. Nabi memandang wajah mereka, setelah memandangi satu persatu dari mereka yang menyambut di Madinah ini, kemudian Nabi kan turun ya dari ontanya. Kemudian Nabi siap-siap untuk menyampaikan sesuatu. Ini yang ditunggu-tunggu oleh apa namanya Abdullah bin Salam. Dan disitulah Nabi berpidato. Pidatonya singkat. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkan oleh kamu salam. Ya. Jadi hadisnya begitu. Ya ayyuhan nas atau ayyuhan nas bukan ya ya. Ayyuhan nas afsus salam, ya kan. Kemudian sebarkan oleh kamu salam. Wa at'imut ta'am dan berilah makan manusia yang membutuhkan. Kemudian eh, apa namanya wasilul arham ya dan sebarkanlah atau eh, apa namanya wasilul arham ikat dan perkuatan tali silaturahim di antara kalian dan wasallu bil lail wan nasu yanam dan sholatlah di malam hari ketika manusia tidur. Itu pesan tiga itu. Dan ini diuraikan oleh Abdullah bin Salam ketika dia setelah masuk Islam. Inilah yang diucapkan oleh Nabi pertama kali bertemu dengan orang-orang di Madinah. Itu adalah empat kata yang terkenal. Ayyuhannas, wahai manusia, afsus salam, sebarkan oleh kamu salam. Yang kedua adalah wa'at'imut ta'am, berilah manusia itu makanan, maksudnya memberilah ya. Kemudian wasilun arham, ya kan, perkuat tali silaturahim.
Sambung silaturahim, pesannya ini mungkin kepada orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor, perkuat silaturahim, ya. Kemudian wasallu bil lail. Coba dari 4 pesan tadi, itu 3 diantaranya pesan untuk membangun kohesi sosial, hubungan sosial. Jadi agama ini, saudara sekalian, adalah ukurannya ukuran-ukuran sosial, ya kan? Menyebarkan salam, menyebarkan salam itu kan hendaknya kita bisa memberikan menjadikan apa ya, menjadikan eh, kita ini sebagai sumber keselamatan, dan Islam itu memang keselamatan. Itu sangat-sangat terkesan Abdullah bin Salam. Kemudian setelah selesai mendengar itu, kemudian dia datang. Ya. Wahai Muhammad, ya. Aku namanya bukan Abdullah waktu itu, namanya Salman. Ya. Salman, eh, nama nama ini Salman atau ya Salman Taufik kalau nggak salah gitu. Ya. Kemudian menghadapkan Nabi bahwa aku orang Yahudi, aku ingin Islam. Aku ingin memeluk Islam. Langsung masuk Islam dia di hadapan Nabi, lalu Nabi memberikan nama baru namanya Abdullah, Abdullah bin Salam. Ya. Ya. Karena namanya Salam atau Taufik ya, atau Salman atau Taufik diganti oleh Nabi Abdullah bin Salam karena bapaknya sama. Nah, ini sekalian, ayat ini menegaskan jika orang itu membaca Alkitab yang benar, yang sudah diberikan dengan benar, membaca dengan hati, membersihkan dengan dari hawa nafsu, ya, tidak ada hawa nafsu, tidak ada nafsu yang lain, kemudian membaca dengan benar, tentu mereka beriman kepada Muhammad dan mereka orang-orang yang beruntung. Ya. Tapi barang siapa yang ingkar, ya, mereka yang mengingkari Al-Quran, mengingkari Alkitab, mengingkari, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Ini menunjukkan saudara sekalian bahwa iman kepada Allah adalah nikmat terbesar. Sementara kufur kepada Allah adalah kerugian terbesar. Dan barang siapa yang ingkar, yang kufur kepada Allah, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Ini pesan dalam surat Al-Baqarah ayat 121. Makanya eh, apa ya? Sekarang ini alhamdulillah ya, gelombang mu'alaf atau gelombang orang yang masuk ke dalam agama Allah ini di luar negeri luar biasa. Makin tidak terbendung. Kenapa? Karena kebenaran sudah muncul. Ya. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Jika kebenaran itu sudah apa ya, sudah muncul, maka wa zahaqal batil, maka kebatilan akan redup. Kebatilan itu akan musnah. Innal batila kana zahuqa. Karena sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap. Jadi ini soal waktu. Makanya kita harus menjadi orang-orang yang ikut berperan, menjadi andil, andil dalam bersama-sama menyebarkan kebenaran, menyebarkan Islam, ya, kepada siapapun. Ya. Termasuk jangan punyai prasangka bahwa orang yang kafir tetap kafir. Tidak. Kita harus mendakwai mereka. Karena sesungguhnya yang dibutuhkan adalah orang lain. Ketika orang itu jujur pada dirinya, jujur terhadap yang dia yakini, jujur terhadap kebenaran, insya Allah orang itu masuk ke dalam agama Allah. Ya. Tapi untuk orang itu tahu bahwa itu agama yang benar, ya harus kita. Itu kira-kira ya pesan ayat ini. Bahwa eh, membersihkan diri hawa nafsu dan kemudian membaca kitab-kitab Allah itu akan menjadikan kita semakin bertambah iman. Jadi kalau kita ingin makin kuat iman kita, ya memang harus membaca Al-Quran dan mentadabbur. Ya. Karena itu pesan Allah berikutnya, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya. Jadi masih membicarakan tentang tentang Yahudi kan, ahli kitab, hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Surah Al-Baqarah ayat 122. Ayat ini menegaskan ya menegaskan bahwa Allah kembali mengingatkan mereka pada Israel yang tidak lain adalah apa ya, nenek moyang dari Yahudi. Karena ini kan ayat ini dibacakan oleh Nabi ketika di Madinah. Makanya surat Al-Baqarah ini surah Madaniyah yang banyak sekali memang mendakwai dan mengingatkan kepada Yahudi yang tidak lain adalah merupakan anak keturunan Bani Israel, yang tidak lain adalah anak keturunan Nabi Yakub, ya, yang katanya juga keturunan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ishak. Ingatlah akan nikmatku yang telah aku gunakan kepadamu.
Jadi nikmat yang telah Allah berikan kepada Bani Israel ini luar biasa, banyak sekali. Ya, kita masih ingat ya tafsir atau tadabbur ayat sebelumnya. Allah menyelamatkan mereka dari Firaun ya. Allah mengutus pada mereka yaitu Nabi Yusuf. Allah mengutus mereka Nabi Musa alaihissalam yang memimpin mereka, yang memberikan rezeki begitu banyak ya, dan menyelamatkan mereka dari berbagai macam musibah, Firaun dan lain sebagainya. Ya. Jadi nikmat-nikmat itu sebetulnya mereka orang-orang Yahudi sebagai keturunan Bani Israel tahu nikmat itu. Allah mengingatkan, ingat nikmat yang banyak yang telah Allah berikan untukmu. Dan kamu itu sebetulnya umat yang diberikan kelebihan banyak dibanding umat yang lain. Umat yang lain tidak banyak yang mendapatkan pertolongan seperti kalian. Makanya Bani Israel ini jadi role model, ya, jadi role model agar agar kita selalu ingat ya. Nah, ternyata saudara sekalian, mereka tidak mensyukuri nikmat itu, terbukti bahwa nikmat-nikmat yang telah Allah berikan itu tidak menyadarkan mereka bahwa mereka seharusnya menjadi orang yang pertama beriman. Jadi dengan nikmat tersebut, seharusnya mereka adalah orang yang lebih dulu beriman kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran sebagai penerus nabi-nabi terdahulu dan sebagai penerus dan sebagai apa ya, sebagai apa namanya, pengoreksi terhadap kitab-kitab yang dibawa para nabi itu. Karena apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu sama sebetulnya dengan yang ada di Taurat yang sebenarnya, yang asli. Sama dengan yang disampaikan oleh Allah dalam Injil yang asli. Ya. Tapi mereka telah merubah dan justru ingkar. Jadi ayat ini sering dijadikan landasan bagi orang, oh orang Yahudi itu memang apa namanya kaum pilihan. Itu sebetulnya cara Yahudi untuk membangun image bahwa mereka bangsa pilihan, mereka bangsa terbaik, mereka bangsa yang layak mendapatkan tempat terbaik. Bahkan diklaim dalam Al-Quran kan, mereka menganggap mereka-mereka lah yang layak mendapat surga, yang lain tidak layak mendapat surga, yang lain masuk neraka, ya, dan ingin mengatakan bahwa agama yang Allah itu agama yang terbaik agama kami kata mereka. Jadi ini klaim-klaim ini adalah klaim sepihak dari mereka untuk membangun image bahwa mereka umat yang terbaik, yang layak memimpin dunia mungkin, yang layak diikuti. Ini adalah salah justru. Justru ayat seperti ini menegaskan benar mereka diberikan banyak kelebihan, justru karena banyak kelebihan itu justru kalau dia tidak beriman, maka azabnya lebih besar. Sudah diberikan nikmat yang banyak, tapi justru tidak beriman, itu nikmatnya besar. Makanya, nikmat yang telah atau kelebihan yang diberikan oleh Bani Israel, itu seharusnya, sebaliknya, harus menjadikan mereka adalah orang-orang yang lebih dulu beriman. Kenapa? Karena sudah membaca kitab-kitab yang sebelumnya yang sama dengan yang ada dalam Al-Quran. Ya. Atau mereka sudah mengklaim bahwa dia adalah telah mengikuti Nabi Musa, padahal semua Nabi mengajarkan ajaran yang sama. Ya, ini hal yang sangat penting untuk dipahami. Mengapa, saudara sekalian, di dalam eh, apa namanya, di dalam beragama ini memang sangat sangat penting untuk mengingat selalu karunia Allah. Ya. Kita itu akan malu ya kalau tidak bersyukur kepada Allah. Apalagi kita ini akan malu kalau kita kufur kepada Allah. Makanya dalam surat Al-Quran ayat surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Ayat 28 ya kalau nggak salah. Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum." Bagaimana kamu bisa kufur kepada Allah padahal kamu dulu tidak ada. Lalu kita sekarang ada. Nanti nggak ada lagi dan baru akan ada. Ya. Bagaimana kita kufur padahal kamu itu dulu bukan apa-apa. 100 tahun yang lalu kita di mana? Nggak ada kita ini. Belum bentuk apa-apa. Lalu Allah menjadikan kita, menciptakan kita. Kok bisa kamu kufur? Ya kan? Jadi kira-kira itulah jawabannya. Makanya eh, sangat mudah bagi kita untuk beriman dan meningkatkan iman itu. Caranya satu, renungilah nikmat yang telah Allah berikan. Ya, syukuri nikmat Allah yang telah berikan itu. Kita malu untuk mengingkari dan kita malu untuk tidak beriman dan taat kepada Allah. Sekalian, karena Allah mengingatkan di ayat selanjutnya, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha adrun wa la tanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsarun.
Ini peringatan Allah pada mereka ya, orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu adalah selain tadi peringatan ini ya. Jadi itulah peringatan terakhir ya tadi ya, peringatan terakhir kepada mereka dan ini juga peringatan kembali, peringatan dan sekaligus ajakan ini. Wattaqu yauman dan takutlah kamu wahai orang-orang yang tidak beriman, wahai orang-orang Bani Israel, wahai orang Yahudi kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikit pun dan tidak akan diterima sesuatu tebusan sebesar apapun daripadanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya dan tidak pula mereka akan ditolong nanti ya. Jadi benar-benar Allah ini memberikan peringatan kepada suatu hari Maliki Yaumiddin, hari pembalasan, di mana di hari pembalasan itu orang tidak bisa menggantikan orang lain. Di dunia bisa ya, ya, orang bisa mengganti orang lain. Di akhirat nggak bisa, ya kan? Dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya. Nanti di yaumil akhirah walaupun kita punya harta apapun nggak bisa jadi tebusan terhadap kekafiran dan Allah tidak bisa dan tidak mau menerima tebusan nanti di yaumil akhirah. Suatu hari yang sangat-sangat mengerikan. Inilah gambaran dari akhir ya. Ya. Kalau di sini kan bisa ya. Orang salah itu ada jaminan lepas dari hukuman ya kan. Asal ada tebusan, asal ada jaminan kan orang bisa lepas itu kan dari hukuman. Tapi di akhirat kan nggak bisa. Bahkan Allah mengatakan dan tidak akan memberi manfaat suatu syafaat. Ya, tidak akan bisa memberi manfaat suatu syafaat kepadanya dan tidak pula mereka akan ditolong. Jadi ini bertubi-tubi ini gambaran tentang yaumil akhir itu. Tidak bisa digantikan. Tidak ada yang bisa menggantikan peran nanti di yaumil akhir. Tidak ada tebusan. Tidak berlaku tebusan apapun nanti, ya kan? Makanya nanti di yaumil kiamah itu kan ketika orang-orang kafir itu dihadapkan pada neraka, mereka meminta kepada ya Allah, berilah saya kesempatan untuk hidup sekali lagi. Walaupun dengan membayar emas sebesar bumi ini. Padahal kan nggak mungkin bayar emas dengan sebesar bumi ini. Karena apa? Melihat neraka aja udah takut ya. Kembalikan ya Allah, berilah saya kesempatan untuk hidup sekali lagi. Di ayat Al-Quran yang lain ada ayat itu. Tapi Allah mengatakan ya, tidak ada yang saya minta bukan itu. Karena itu rasakanlah akibat kamu mendustakan ayat-ayatku. Akibat kamu meremehkan eh, apa namanya peringatanku. Ya, itu ya apa ya rasakan sendiri. Bahkan tidak akan memberi manfaat suatu syafaat. Ya. Jadi nanti hanya syafaat hanya orang-orang yang telah diizinkan oleh Allah memberikan syafaat. Tapi syafaat tidak berlaku kepada orang yang tidak beriman. Syafaat Nabi juga tidak bisa tidak bisa berlaku kepada orang yang tidak beriman. Syafaat Nabi Muhammad SAW hanya pada mereka yang beriman pada Nabi tentunya. Ya. Pada orang yang kufur yang nggak berlaku. Allah menandaskan tidak akan memberi manfaat suatu syafaat padanya, pada orang-orang yang kufur itu. Dan tidak pula mereka akan ditolong. Yuk, karena hari pembalasan itu namanya kok Maliki Yaumiddin. Yang pemilik hari pembalasan itu Allah. Tidak ada yang bisa memiliki hari pembalasan. Penguasa sebenarnya di hari pembalasan hanyalah Allah. Nah, sering kita baca dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Dia adalah raja, dia adalah penguasa, ya, pemilik di hari pembalasan itu, ya, Maliki Yaumiddin. Ini maksudnya, tidak ada yang bisa memberikan tolong, ya kan, kepada orang-orang yang. Tapi kalau orang yang beriman, insya Allah, ya. Nah, ayat ini, saudara, ini juga sekaligus menunjukkan peringatan dan sekaligus ajakan, ajakan terakhir lah kepada mereka kaum Bani Israel, kaum Yahudi itu untuk segera beriman, untuk beriman kepada eh, Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, dan beriman kepada Al-Quran, Alkitab yang dibawa oleh Muhammad. Jadi istilahnya ini peringatan terakhir nih, ya. Ini ajakan terakhir nih. Ya. Nah, karena ajakan terakhir itu maka Allah memberikan gambaran tentang takutlah kamu kepada hari kiamat. Takutlah kamu kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari pembalasan yang pasti akan terjadi. Ini memang sulit mempercayai sesuatu yang belum terjadi. Memang di dalam beberapa keterangan tafsir saya baca itu,
hal yang paling sulit diimani oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang kafir, itu adalah beriman kepada hari akhir. Baik, mereka paling sulit memahami. Kenapa? Karena memang tidak apa ya, tidak bisa dibuktikan, ya. Karena itu makanya iman itu kan, inti beriman itu kan beriman pada yang gaib. Dan yang gaib itu mayoritas keimanan pada yang gaib, pada Allah, pada hari akhir, ya, kehidupan akhir. Itu gaib. Kenapa? Karena belum ada orang yang menceritakan tentang gimana gambaran hari akhir. Dan itu menunjukkan betapa keimanan kepada Allah SWT, ya, keimanan pada hari akhir itu menjadi pokok. Makanya paling sulit orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu beriman kepada hari akhir. Karena ini, ya, karena memang paling sulit. Dan Allah memberikan gambaran hari akhir seperti ini, ya, eh, mengerikan sekali. Dan Allah itu adalah pemilik hari pembalasan. Jadi ketika di hari akhir itu tidak ada penguasa yang lain, ya. Penguasa Allah. Allah yang akan memberikan keputusan pada hari yaumil akhir itu, dan tidak ada satupun yang terlewat dari hukuman Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat baik sebesar sekecil apapun, dia akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan balasannya. Dan tapi sebaliknya, barang siapa yang berbuat keburukan sekecil apapun, ya dia juga akan mendapatkan balasannya. Itulah yang sudah disampaikan oleh Allah sebagai penguasa hari pembalasan nanti. Nah, ayat ini juga mengingatkan tidak hanya kepada, ini kan peringatannya kepada orang-orang yang kufur, ya, terutama dari kalangan Bani Israel, dari orang-orang Yahudi, Nasrani, dan musyrikin, sebetulnya kepada orang-orang musyrik juga. Diingatkan bahwa setiap manusia bertanggung jawab, ya, setiap manusia itu bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri di hadapan Allah secara individu, secara sendiri-sendiri, ya kan? Jadi karena makanya di sini dikatakan tidak dapat seseorang tidak dapat mengganti orang lain. Ayah tidak bisa mengganti anaknya, dan anaknya tidak bisa mengganti ayahnya, sudah. Ya, nggak bisa. Masing-masing kok. Jadi pertanggungjawaban di yaumil kiamah itu individu, sendiri-sendiri. Di dunia kan masih bisa rombongan, bahkan bisa orang yang berlepas tanggung jawab gitu kan. Giliran ada sesuatu yang suruh bertanggung jawab bawahan. Loh, di dunia bisa, berarti di akhirat nggak bisa, nggak ada lagi bawahan. Semua bertanggung jawab sendiri. Di dunia ini masih bisa diakal-akali, ya kan? Dan yang begitu pun juga masih ada yang menolong gitu. Karena apa? Ada duitnya kan. Lalu di sana kan nggak bisa. Jadi ini statement ini penting. Ini menunjukkan takutlah kamu, nafsun an nafsin, ya, bahwa setiap seseorang bertanggung jawab terhadap dirinya masing-masing. Pertanggungjawaban di yaumil akhirah itu sekali lagi adalah bersifat individual, tidak rombongan-rombongan, ya kan? Nah ini eh, gambaran yang sangat-sangat apa ya, yang sangat mengerikan. Makanya Allah menggunakan takutlah kamu, ya, terhadap suatu hari yang eh, yaitu hari akhir yang gambarannya seperti yang tadi kita telah bahas bersama. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Insya Allah ayat berikutnya ini temanya beda sudah, tema tentang Nabiullah Ibrahim, walaupun ini masih terkait, ya kan. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahadi dzalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, beberapa perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya dengan baik. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu, Ibrahim, imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku, ya Allah. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Jadi ayat ini menceritakan tentang kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tentang ujian dalam kehidupan, kemudian tentang eh, apa ya, tentang agama tauhid Nabi Allah Ibrahim, tentang umat Nabi Allah Ibrahim, tentang kepemimpinan Nabi Allah Ibrahim.
Ya, kenapa tiba-tiba menceritakan Nabi Ibrahim? Karena apa? Karena Allah SWT ingin menceritakan kepada kita tentang sejarah manusia, termasuk sejarah Yahudi, sejarah Nasrani, sejarah Nabi Muhammad, sejarah para nabi, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah bapak para nabi dan Nabi Ibrahim itu bapak para nabi, dan eh, salah besar yang mengatakan bahwa orang Yahudi dan orang Bani Israel mengklaim bahwa dialah keturunan Ibrahim. Padahal orang Arab, Ibrahim itu menurunkan Ishak dan menurunkan Ismail, dan dia selalu menuduh Ismail itu anaknya, apa ya, anak eh, anak budak, ya, karena dianggap mereka bahwa Hajar itu budaknya Nabi Ibrahim, bukan istri. Begitulah mereka itu. Nanti akan kita ceritakan berikutnya, insya Allah, dalam kesempatan yang lain, insya Allah. Ya.